Siap. Terima kasih, Pak. Ya, karena Ramadan pertamanya Rasulullah itu terjadi perang Badar. Sekalinya puasa langsung perang, Pak. Chaosnya hidup Ramadannya Rasulullah itu mungkin seperti chaosnya kehidupan kita, dunia kita sekarang. Dimana kalau kita melihat keadaan internasional ada 83 titik perang yang tersebar di seluruh dunia. Gaza sudah pasti. Di Asia Tenggara ada konflik antara Thailand dan Myanmar. Kemudian di Eropa, bahkan benua paling aman di dunia, sekarang terasnya Eropa aja udah gak beres. Ukraina. Dari timur terasnya gak beres, dari barat mulai tidak beres. Ada apa itu teras baratnya Eropa? Greenland. Greenland, Pak. Jadi kita sampai di sebuah masa di mana benua yang dianggap paling safety udah nggak safety. Teras timurnya diserang Rusia, teras baratnya siap untuk diterkam paman Trump itu. Indonesia juga tidak lepas dari efek global itu, karena apapun yang terjadi skala global pasti berpengaruh pada apa yang terjadi pada skala lokal. Maka kita benar-benar tadi doa kunut tadi begitu serius sebenarnya. Allahumma sallimna wal muslimin, ya Allah selamatkan kami dan seluruh muslimin, wa afina wal mu'minin, dan berilah afiah kepada kami dan kepada seluruh orang beriman. Asli Pak, Bu, serius itu doanya itu. Serius itu doanya, serius sekali. Dan itulah mengapa kita mendengar sebuah salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Tuh, itu sholawat serius sekali. Namanya sholawat apa Ibu Bapak? Sholawat asygil. Asygil itu artinya apa? Dari kata syagola, yashgulu, sibuk. Sholawat asygil itu artinya sholawat yang menyibukkan. Bukan menyibukkan kita, menyibukkan orang-orang yang mau menerkam kita. Karena artinya Allahumma sholli ala sayyidina, ya Allah, bentangkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim yang lain. Wa asyril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkan kami di antara terkaman mereka satu sama lain dalam keadaan selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang Bapak Ibu di sebuah Ramadan. Meskipun setiap Ramadan kita yakin Ramadannya Ramadan serius, tapi Nabi Muhammad SAW Ramadannya tidak pernah tidak serius. Ramadan pertamanya Rasul 17 Ramadannya perang Badar. Ramadan keduanya Rasul selesai Ramadan langsung perang Uhud. Lebarannya Bu, jadi habis makan ketupat perang Uhud. Lebaran ketiganya Rasul habis Ramadan khusyuk. Lebaran alumni Ramadan itu nggak ada apa-apa sih, mestinya aman. Lebaran ketiga aman. Lebaran keempatnya Rasul habis selesai Ramadan langsung bertemu dengan perang Khandaq namanya. Dan Nabi Muhammad SAW itu Ramadan dalam hidupnya cuma 9 kali. 9 kali ya Pak. Izin. Sama saya saja yang umurnya ya masih milenial, banyakan saya Ramadannya. Mungkin izin sama Bapak Ibu, Ramadannya Nabi Muhammad dengan Bapak Ibu izin, banyakan mana Pak? Banyakan kita. Kecuali adik mana tadi? Ada tadi satu orang. Itu tuh adik. Ramadannya kita sama Rasul lebih banyak kita, tapi kita sama-sama tahu kualitas Ramadan Rasul sangat berbeda dengan kita. Mentok-mentoknya kita belum pernah didatangin Jibril.
Rasul pernah. Setiap bulan, setiap Ramadan pasti Rasulullah itu ditasmi apa murojaah Al-Quran sama Jibril. Izin mengenalkan diri Pak Ibu, saya udah ngomong panjang tapi belum mengenalkan diri. Ya. Di ahad yang gerimis-gerimis cantik dan dramatis ini, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Edgar Hamas, nama asli, ya, bukan nama pena. Edgar Hamas benar namanya Hamas Pak, sejak kecil Pak. Ya, bapak saya namain saya Hamas, dan karena itu Instagram saya ke-ban 2 kali. Iya, jadi nama saya di Instagram sekarang Cerita Edgar. Karena sekalinya saya pakai nama Hamas itu pasti di-ban sama Instagram. Dan bukan karena nama Hamasnya saja, saya suka ngomong tentang sejarah dan Palestina. Dua hal penting yang menjadi spesifikasi dan khusus saya sejak dulu di Aliyah, di pondok, kemudian ke Mesir selama 2 tahun, lanjut ke Madinah, dan kemudian pulang ke Indonesia, tepatnya di Bekasi Barat, tepatnya di Harapan Baru. Orang Wonosobo aslinya dari tempat yang sangat dingin menuju ke tempat yang penuh dengan hidayah. Bekasi namanya. Banyak-banyak istighfar di Bekasi kita, insya Allah. Allah berkahi orang Bekasi, insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah dari Ta'mir Masjid Al-Hidayah. Terima kasih, dan bisa bersua dengan Bapak Ibu. Kita akan ngomongin tentang sebuah tema. Tema ini saya yakin kalau ada ulama Palestina kesini pasti dibahas. Tapi kita pengen mereview dan menyambungkannya dengan keadaan dunia sekarang. Mohon izin Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, dunia sekarang baik-baik aja atau gimana ya? Apa so-so? Bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Itu doa kita. Itu doa kita. Tapi realitas yang terjadi adalah, saya meminjam salah satu kalimat dari Antonio Gramsci, orang Italia. Dia hidup di antara zaman Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dia membuat sebuah kalimat, "The old world is dying and the new world struggles to be born. Now is the time of monster." Saya ulang, the old world is dying. Tatanan dunia lama itu sedang oleng, sekarat. Bapak Ibu sekalian, pasti saya yakin pernah melihat bagaimana kedikdayaan Amerika, apalagi di zaman Truman, zaman Bush, mungkin zaman siapa lagi ya, pokoknya presiden sebelum Obama, sebelum Biden, sebelum Trump. Amerika itu pernah ada masanya memenangkan perang dingin atas Uni Soviet, dan kemudian dunia yang tadinya bipolar antara blok timur Uni Soviet versus Amerika, Soviet jatuh, dan kemudian dunia menjadi unipolar, satu penguasa tunggal bisa dibilang. Kenapa? Karena Perang Dunia I, Perang Dunia II membuat Eropa itu hutangnya besar sekali, sehingga Amerika Serikat meluncurkan sebuah kucuran dana bernama Marshall Plan. Orang-orang Eropa yang ngutang sama Amerika. Orang Eropa berhutang sama Amerika karena uniknya Eropa itu tempat terjadinya perang di situ. Perang Dunia I, Perang Dunia II. Tapi Amerika itu orangnya orang Eropa, tapi tinggalnya di benua lain, jadi nggak kena efek perangnya. Bisa dibilang Amerika Serikat itu menjadi superpower tanpa sengaja. Saya jadi superpower bukan karena saya terlalu kuat, tapi karena negara-negara powerful, teman-teman saya itu pada kalah sendiri di kandang mereka. Jerman, Inggris, Prancis, betapa rontoknya keadaan mereka sampai Amerika mengucurkan Marshall Plan.
Ada masanya tahun 45 sampai tahun 70-an, Amerika penguasa tunggal. Tapi sekarang dunia sudah bukan lagi unipolar. Tatanan dunia lama sudah tidak sekuat dulu. Sekarang Bapak Ibu, tontonan kita film-film Rambo apakah masih relevan dengan kita? Dulu kan kita Rambo, kemudian apalagi sih? Shawshank Redemption, kemudian film-film Tom Cruise, terus apa namanya, Mission Impossible, menggambarkan, saya tuh dulu bapak saya mengucuri saya, ayo Gar, nonton Rambo, bagus gitu. Ya main Sylvester Stallone ya, lumayan bagus itu. Tapi itu kita semua tahu film-film itu menggambarkan Amerika tuh powerful sekali. Tapi ibu bapak udah lihat belum video terbaru ketika Cina di Lunar Year kemarin, Gong Xi Fa Cai itu sih, apa namanya, Imlek, mereka tuh ada video di mana robot-robot menari dengan lincahnya. Apa yang ingin Cina sampaikan sih sebenarnya? Yang ingin Cina sampaikan itu bukan tentang video robot menari dengan lincahnya, tapi seperti bilang kepada dunia, nih, robot yang merupakan proyek sipil saja, narinya sudah selincah ini. Biasanya dalam sebuah tatanan teknologi negara, teknologi sipil, dan teknologi militer, itu jaraknya 10 tahun biasanya. Apa yang sudah 10 tahun dibuat Cina, itu baru dirilis 2026. Artinya militer Cina sudah 10 tahun lebih baru. Cina muncul dan setiap orang-orang Amerika, peneliti-peneliti Amerika melihat video itu bukan senang, wih bagus ya robot-robot Cina, bukan senang, tapi takut Pak, takut. Robot sipilnya aja kayak gitu, itu algoritmanya luar biasa. Bagaimana bisa loncat salto, robot salto dan jatuh lagi dalam keadaan presisi tanpa jatuh. Apa yang ingin kita sampaikan? Dunia yang unipolar, penguasa tunggal, sekarang sudah multipolar. The old world is dying, dunia lama sedang sekarat, but the new world struggles to be born. Tatanan dunia baru, pernah dengar ya, tatanan dunia baru ya? New World Order. Calon-calon negara besar itu juga masih berjuang untuk lahir. Sudah mulai kuat tapi belum kuat-kuat banget. Bagaimana Bapak Ibu? Ini kita Masya Allah dari Masjid Al-Hidayah kita ngomongin dunia, dan inilah sunnah Rasulullah. Nabi Muhammad itu di Masjid Nabawi juga ngomongin tentang keadaan geopolitik dunia. Saya sampaikan, kenapa saya bilang begitu? Ini adalah bagian dari meneladani bagaimana Rasulullah membahas tentang keadaan dunia kepada sahabat-sahabatnya. Negara calon-calon kuat apa aja Pak? Kita flurin sama-sama. Cina. Terus yang dipimpin Narendra Modi. Modi. Yang dipimpin Modi siapa? India. Kemudian Pak, betul tadi K-pop, Korea Selatan. Terus yang paling maju sekarang di Asia Tenggara, yang tadinya nggak pernah kita ekspektasi, ternyata sekarang dia jadi pabrik Tesla dan pabrik iPhone. Vietnam dong. Gak pernah kita ngerasa, Pak, pernah nggak Pak berespektasi bahwa Vietnam itu akan jadi negara maju, Pak? Gak pernah kita. Gak pernah. Dulu kan Indonesia, wah apalagi sejak zaman tahun 60-an, 70-an, 80-an, benar-benar kita yang mengekspor guru-guru ke sana. Kebalik sekarang, mulai kebalik. Saudi, meskipun minyaknya mau habis, mereka punya sebuah vision, namanya Vision 2030. Kalau bapak-bapak umrah itu pasti banyak sekali poster Vision 2030. Dan Muhammad bin Salman sebagai prinsnya Arab Saudi sudah bilang, we will make Saudi Arabia the new Europe.
Kita akan membuat Saudi Arabia sebagai Eropa baru. Agak ngeri-ngeri sedap sih, yang diambil mau yang mananya tuh. Mudah-mudahan sih teknologinya gitu ya, teknologinya. Dan memang luar biasa. Sekarang Pak, gini, di Inggris, itu saya baru bertanya ke teman-teman, Anda akan lebih diterima ketika masuk ke mall Inggris kalau Anda memakai gamis dibanding Anda memakai pakaian orang Inggris biasa. Anda akan lebih diterima di mall-mall Inggris kalau Anda pakai gamis. Kenapa? Karena saya juga kaget ini. Saya juga kaget. Properti di London, properti itu lebih banyak dimiliki oleh pangeran-pangeran Arab dibanding keluarga royal kerajaan Inggris. Klub-klub bola Premier League, Liga Inggris lebih banyak dimiliki dengan Arab. Manchester City punya Arab fan. Newcastle punya Arab juga. Abang Ronaldo di mana sekarang? El Nasr. Iya, Messi kemungkinan akan dibeli juga. Siapa lagi? Apa namanya? Ya banyak lagi. Banyak lagi. Dan sekarang orang itu mulai belajar, oh ternyata Islam itu tidak seprimitif yang saya kira gitu loh. Apalagi pas Piala Dunia terakhir Bapak di mana Pak? Di Qatar 2022. Qatar menjadi host Piala Dunia, dan apa yang terjadi, orang Eropa, salah satu postingan terviral mereka adalah ternyata bisa loh saya habis BAB bisa menggunakan flash untuk cebok. Karena orang Eropa tidak biasa menggunakan apa tadi, semprotan yang ada di itu, apa namanya, kakus. Mereka baru tahu ternyata cebok itu bisa pakai air. Mohon maaf, Indonesia, umat Islam sudah ada sejak tahun 600 gitu ya. Dunia berubah. Dunia berubah. Tapi saya bilang tadi, dunia lama sekarat, dunia baru belum lahir. Apa yang terjadi kemudian sekarang? Now is the time of monster. Kita ada di sebuah chaos sekarang sebenarnya. Ada di sebuah chaos. Apa yang menandakan chaos ini Bapak Ibu sekalian? Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam World Economic Forum, beliau mengatakan Kanada itu kan tetangganya Amerika Serikat, tetangga kayak Malaysia bagi Indonesia. Dan PM Kanada bilang, we declare the end of hegemony of United States of America. Kita mendeklarasikan sudah berakhirnya hegemoni kekuasaan Amerika Serikat, sudah nggak sekuat dulu. Kalau yang ngomong itu semacam Khamenei atau Ismail Haniyah atau Fidel Castro atau Nicolas Maduro, itu biasa. Tapi kalau yang ngomong tetangganya sendiri, sepertinya ada sebuah kejujuran di situ. Itulah kenapa Bapak Ibu ada rasa yang berbeda dari generasi yang sekarang, generasi Z. Beda kan Pak? Rasa Pak? Bapak-bapak yang jadi bos di perusahaannya, anak Gen Z kayak gimana Pak? Izin. Tidak ada izin yang mereka maaf. Anak Gen Z lebih kritis, anak Gen Z itu antitesis dari generasi sebelumnya. Kalau mau izin tinggal izin, banyak pengen work from anywhere, tidak suka dengan tatanan lama, tidak suka dengan hierarkis. Dan anak Gen Z beda sama generasi sebelumnya, karena anak Gen Z tidak mau naik jabatan. Beda sama cara berpikir generasi para bapak dan mungkin masih saya. Kita memandang bahwa hierarki struktur jabatan itu penting dalam perusahaan, dalam ketika jadi PNS ada apa namanya eselon, kemudian di perusahaan juga ada manajer, ada GM dan kawan-kawannya. Generasi baru karena mereka hidup dalam dunia yang berubah, mereka tuh antitesis jadinya, nggak kayak sebelumnya. Mereka lebih milih, aku nggak punya rumah nggak apa-apa, aku nggak naik jabatan nggak apa-apa, yang penting bisa minum kopi. Yang penting mental health-ku terjaga. Mungkin inilah Bapak Ibu, izin. Mungkin inilah alasan dibalik kenapa anak-anak kita tuh beda
dari generasi sebelumnya. Pola pikirnya beda, dan Nabi Muhammad SAW sering mengingatkan sahabatnya, balighu ala qadri uqulihim, sampaikanlah agama ini dengan kadar pengetahuan dan jiwa zaman yang dilewati oleh generasi yang berbeda ini. Nah, saya sudah sampaikan keadaan sekarang, dan sekarang kita ngomongin bagaimana kemudian keadaan umat Islam. Apa yang kemudian tadi saya bilang, kok Rasulullah suka ngomong seperti ini? Ini bagian dari pemahaman Muslim itu perlu tahu geografi, Muslim itu perlu tahu dunia itu sedang berjalan ke arah mana. Kenapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ini ayat dari surat namanya surat Ar-Rum. Ma makna Ar-Rum? What the meaning of Ar-Rum is it, Ibu Bapak? Ar-Rum itu artinya adalah Romawi. Bayangkan Bapak Ibu, dalam Al-Quran 114 surat, ada beberapa surat itu bahkan yang dinamai dengan nama negara. Contoh Ar-Rum artinya Romawi. Kemudian ada lagi, ada yang mau kita sharing apa lagi setelah itu? Quraisy, nama bangsa. Bahkan dalam surat Quraisy itu disebutkan tentang bagaimana manajemen ekonomi dan perdagangan orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlata asyita wasoif. Itu adalah siklus ekonomi orang Quraisy. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan ekonomi bisnis di musim dingin, asyita ya, wasoif, dan musim panas. Setiap musim dingin orang Quraisy berdagang ke Romawi, setiap musim panas orang Quraisy berdagang ke Yaman. Lagi-lagi ngomongin tentang bagaimana dunia bekerja. Ada lagi namanya surat Saba. Surat Saba. Ada lagi namanya surat Al-Balad. Ya kan? La uqsimu bihadzal balad. Al-Balad dalam ayat ini maksudnya adalah kota Makkah. Ada juga satu surat yang kita semuanya hafal, yang kita kira itu namanya buah-buahan, ternyata dia ngomongin sebuah negara. Cluenya udah ketahuan. Wat-tin, waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Kalau kita baca secara letterlet terjemahnya, demi buah tin, demi buah zaitun, terus demi bukit Tursina dan negeri yang aman ini. Unik gak? Habis Allah bilang buah, kok jadi gunung dan kok jadi negeri? Para mufassir mengatakan yang dimaksud buah bukan buah sebenarnya, tapi negeri di mana buah itu ada di situ. Yang dimaksud dengan buah tin dan zaitun adalah Palestina. Yang dalam Al-Quran saudara, penamaannya bukan Palestina, tapi Baitul Maqdis. Istilah syar'inya adalah Baitul Maqdis. Jadi Allah bersumpah dengan negeri-negeri. Dan tadi yang ayat yang saya baca, Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi. Bayangkan Pak, Ibu, kaum muslimin saat itu lagi di Makkah dalam keadaan chaos. Nabi Muhammad mau dakwah itu dihadang, dihabisi, ditentang sama musyrikin Quraisy. Namun Allah kemudian menghibur kaum muslimin dengan ayat, wahai kaum muslimin, Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi. Kenapa kemudian ayat itu turun? Salah satu sebab asbabun nuzulnya, orang Quraisy, musyrikin Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab itu senang banget Romawi kalah. Kalah oleh siapa? Oleh Persia.
Kenapa orang musyrikin Quraisy senang banget orang Romawi kalah? Karena menurut keyakinan mereka, orang Romawi itu se senasraninya mereka masih ahlul kitab, masih menggunakan agama Samawi. Sementara Persia itu agamanya agama Majusi, menyembah api, musyrik. Makanya orang Quraisy ngerasa, waduh, saya relate dengan Persia. Saya secara emosional lebih dekat dengan Persia dibanding Romawi. Dan kaum muslimin, ini unik. Kaum muslimin sedih dengan kekalahan Romawi. Padahal Romawi bukan muslim, tapi ada sebuah kedekatan. Sama-sama dia tahu Nabi Isa, saya tahu Nabi Isa. Dia tahu Musa, saya tahu Musa. Dia tahu Daud Sulaiman, saya tahu Daud Sulaiman. Secara pemahaman Alkitab sama, Injil, Al-Quran ada titik temunya sebenarnya. Tapi Allah kemudian meneruskan, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka kalah di sebuah tanah yang dekat namanya Palestina, dan beberapa tahun lagi Romawi akan menang fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Allah bilang begitu kepada kaum muslimin buat menghiburnya. Tapi ibu bapak, seakan-akan kisah itu mengabarkan kepada kita bahwa dalam keadaan dunia berjalan, ketika kaum muslimin sedang dalam keadaan dipecut, punggungnya disetrika, setiap hari disiksa, Ammar bin Yasir dan keluarganya itu tahu ya, syahidah pertama dalam Islam, Sumayyah, itu tangan dan kakinya direnggangkan, setiap tangannya ditarik ke arah yang berlawanan, kemudian syahid karena dibunuh di bagian perut. Seperti itu kan kaum muslimin. Namun Allah tetap menggambarkan, nih, kalian perlu tahu dunia berjalan seperti apa. Karena sekarang kalian menonton, namun kelak kalian akan memimpin. Karena sekarang kalian sedang menjadi pemirsa, namun kelak kalian akan menjadi pemimpin dua kerajaan itu. Sekarang kalian sedang menjadi figuran, namun akan datang masanya kalian akan jadi pemimpin dan aktor utama. Itulah kenapa di masjid-masjid, terutama Masjid Nabawi, Allahumma rizukna ziyarat baitikal haram wal masjidin nabawi. Semoga Allah berikan kita rezeki lagi buat umrah ke Makkah dan Madinah. Dan izin Bapak Ibu, kalau nanti kita melangkahkan kaki di Masjid Nabawi, rasakan sebuah energi bahwa Masjid Nabawi itu bukan cuma tempat Nabi Muhammad sholat, dia adalah tempat di mana Nabi Muhammad bilang kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya tentang banyak hal. Salah satunya, bayangkan, latuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzakal jaish. Sahabat-sahabatku, gitu. Saya bayangin, saya merinding sendiri. Bayangin Nabawi di zaman Rasul seperti apa. Masjid Nabawi di zaman Rasul itu atapnya pelepah kurma, lantainya pasir, tiang-tiangnya pohon kurma. Saking tidak bisa dibedakan mana Masjid Nabawi dan mana yang bukan. Ada orang Badui yang masuk dan dia bingung di mana kamar mandi. Dan dia apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Dia pilih salah satu tiang untuk BAB, bisa dibilang. Ada bilang kencing. Saking nggak bisa bedain mana Masjid Nabawi dan mana yang bukan. Bisa dibayangkan, divisualkan. Orang Badui yang baru sampai ke Madinah, dia bingung Nabawi yang mana, sampai dia BAB sebelah tempat. Rasul lagi kajian sama sahabat-sahabatnya, dan ada sahabat Nabi yang gelarnya Al-Faruq, ngelihat orang Badui ini kencing sembarangan, namanya Umar bin Khattab. Apa yang Umar lakukan kira-kira, Pak? Ya, Umar tentu bilang ke Rasul, wahai Rasul, boleh nggak saya selesaikan dia orang Badui ini, gitu. Jangan, biarkan dia selesai kencing dulu. Karena kalau dia lagi kencing, mohon maaf, dan kamu langsung mengambil pedangmu, kencingnya dia akan melalui seluruh Nabawi. Dia akan kencing sambil lari. Tunggu dulu, biarkan dia selesai dengan kencingnya,
Kemudian apa namanya, faasku sajalan minal ma, kemudian tuang seember air. Di masjid sederhana itu, Nabi Muhammad itu ngomongin tentang ibu kota Romawi, Latuftahan al-Mustantiniyah. Bayangin, di masjid sesimpel itu Rasul ngomongin tentang bagaimana ibu kota negara besar. Inilah mentalitas umat Islam, Bapak Ibu. Kita adalah sebuah generasi, kita semua, baik yang muda sampai yang senior, kita adalah sebuah generasi yang belum pernah melihat Masjid Al-Aqsa yang merdeka. Betul Pak? Ada yang sudah hidup tahun 1917? Gak ada, saya aneh yakin mah gak ada. Gak ada. Seniornya Bapak, gak ada yang pernah hidup tahun 1917. Ada yang melalui hari-hari kemerdekaan 45 Bapak ada? Gak ada. Tapi semuanya sepertinya para Bapak pernah melewati masa Soekarno akhir, para Bapak? Atau sudah Soeharto? Apakah lahir sudah Soeharto? Yang jelas dari Pak Soekarno itu aja Al-Aqsa udah gak merdeka. Negara kita sebagai negara itu sudah lahir 45, itu Palestina itu lagi dicaplok sama Inggris sudah. Perang Dunia I. Dan kenapa saya kemudian ngomong tentang Al-Aqsa? Karena Al-Aqsa itu penting sekali bagi dunia Islam. Ini yang kemudian saripati dari kata ulama-ulama Palestina. Al-Aqsa itu, ini yang bikin saya selalu antusias untuk mengatakannya. Seorang ulama bernama Syekh Ali Muqbil mengatakan, "Idza azzal Aqsa, azzal ummah." Kalau Al-Aqsa, ini masjid ini kayak barometer nih. Kalau masjid ini baik-baik saja, insya Allah umat baik-baik saja. Wa idza dzallal Aqsa, dzallal ummah. Ketika Al-Aqsa dalam keadaan terhina, tahu kalimat selanjutnya Pak? Maka umat ini pun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Izin menyampaikan, sebelum 1 Ramadan 1447 Hijriah, Ramadan kita, itu Israel sudah mendeportasi 5 imam utama Masjid Al-Aqsa. Dalam artian, apa yang ingin dilakukan mereka, Israel, mereka itu, pertama, ingin memisahkan otak Al-Aqsa dari tubuhnya. Karena jamaahnya sebanyak apapun, tapi gak ada imamnya, aktivitas tidak akan jalan, Pak. Ujung-ujungnya jamaah inisiatif sendiri, Pak. Jamaah inisiatif memilih imam, itu pun yang boleh. Kalau kita pernah ke Al-Aqsa, saya yakin di antara Bapak Ibu kalau pernah ke Al-Aqsa pasti yang dilihatkan yang enak-enak. Makanya setiap ada orang yang ke Al-Aqsa, saya jamin gitu, dia pasti hanya akan diperlihatkan yang oke-oke aja, karena pasti Israel memilih timing yang pas, dimana ketika orang Indonesia masuk ke Al-Aqsa diperlihatkan, tuh kan, baik-baik saja. Padahal yang kalau orang Palestina asli itu minimal umur 30 ke bawah nggak boleh masuk, yang senior-senior. Kemudian sekarang Al-Aqsa sudah dijajah secara waktu, tempatnya mungkin belum, tapi ada ihtilal az-zamani, penjajahan waktu. Jadi ngejajahnya pakai waktu. Dari subuh sampai duha, oke, muslimin. Tapi dari duha sampai jam 1 itu buat orang Yahudi. Makanya banyak sekali makin kesini pemukim-pemukim ilegal Israel makin banyak masuk ke Al-Aqsa dan melakukan sebuah ritual-ritual mereka. Nah, dan kenapa Bapak Ibu merasa nggak? Sejak tahun 2023 sering kita mendengar Gaza. Ada namanya sebuah operasi namanya Tufan Al-Aqsa. Orang Gaza melawan Zionis Israel, dan kemudian terjadilah sebuah
eskalasi yang luar biasa sampai ujungnya hari ini 8.000 TNI berangkat menuju ke Gaza, dan dalam rencana Board of Peace tentara TNI kita akan ditaruh di bagian Gaza Selatan, tepatnya di Rafah. Kalau Bapak Ibu bertanya pada saya, apa respon saya? Saya masih menyimpan husnudon. Saya pengen husnudon. Pengen husnudon bahwa apa yang dilakuin sama Indonesia mudah-mudahan ditemenin sama Turki, ditemenin sama Qatar. Izinkan saya untuk tetap menyisakan sebuah harapan. Meskipun keadaannya Trump itu bestinya Netanyahu, dan apa yang terjadi itu di luar apa yang kita ekspektasikan, tapi izinkan saya memiliki sebuah harapan. Dan saya nanya langsung, saya DM orang Gaza, apa pendapat Anda tentang Board of Peace? Apa pendapat Anda tentang apa yang terjadi? Ya, mereka bilang, antum tahu nggak, dulu tahun 2020 kan Trump ini kan dia sekarang periode kedua jadi presiden ya. Sebelumnya yang pertama, Trump itu pernah membuat sebuah inisiatif Deal of Century. Dia ingin memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv menuju ke Yerusalem. Dan dia ingin membuat Abraham Accord. Apa itu Abraham Accord? Abraham Accord itu adalah sebuah perjanjian di mana negara Arab melakukan normalisasi dengan Israel. Dan cukup berhasil, tapi nggak berhasil penuh karena negara Arab yang melakukan normalisasi dikit. Uni Emirat, Bahrain, Maroko. Tadinya target 2023 Biden sama Netanyahu ingin membuat Arab Saudi, Yaman melakukan normalisasi dengan Israel. Karena kemudian mulai seperti itu, meletuslah kemudian yang namanya Tufan Al-Aqsa. Orang Gaza berusaha menyadarkan umat. Kita sekarang tahun 2026, sudah 3 tahun. Mau 3 tahun dari Tufan Al-Aqsa ini. Mau 3 tahun. Dan kembali ke awal tadi, dunia sedang gak baik-baik saja, tapi sebagai umat Islam, Allah dan Rasulullah mengajarkan kepada kita bukan sebagai orang yang menonton, tapi orang yang tetap beramal dalam bagaimanapun keadaannya. 3 hal sebagai penutup di 15 menit terakhir. 3 hal yang menjadi obat kita, Pak. Obat kita, Bu, untuk melewati dunia ini, melewati zaman yang sedang tidak baik-baik saja. Pertama, husnudon sama Allah. Husnudon sama Allah. Izin Bapak Ibu, kalau lihat media sosial, lihatnya banyakkan ke mana? Ada yang lebih banyak nonton Instagram, snack video, WhatsApp, Facebook lumayan, WhatsApp, sales WhatsApp atau grup WhatsApp. Twitter ada mungkin barangkali. Pertanyaan saya simpel, lebih banyak kabar baik atau lebih banyak kabar buruk dunia ini? Oh, banyak kacaunya. Tapi sebagai muslim, kita tidak boleh ikut gelombang yang, jangan tersihir, jangan kita patah pikiran mengikuti gerakan dunia yang gak baik-baik saja. Muslim tuh kayak punya dimensi sendiri. Ini seperti ketika, bayangkan, sahabat Nabi membuat parit tahun 5 Hijriah, di depan mereka ada 10.000 orang Quraisy siap menerkam Madinah. 10.000, itu jumlah paling banyak dalam sejarah Arab. Tapi apa kata sahabat? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Bukannya bilang, aduh gimana nih, aduh ya Allah aku takut, kenapa harus aku ya Allah? Sahabat bilang, inilah yang Allah janjikan, inilah yang Rasul janjikan, dan Allah dan Rasulnya pasti benar, tidak pernah bohong.
mentalnya beda. Kenapa? Pertama, ada sebuah perayaan husnudon dalam hati kita pada setiap takdir Allah. Takdir itu pada hakikatnya semuanya baik. Apa yang kita namai sebagai takdir buruk, bisa ya, kita sering ya menamainya sebagai takdir buruk ya. Dan dalam hadis Rasul juga bersabda, wa antu minabil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika engkau beriman kepada qadar, takdir, baiknya dan buruknya. Tapi apapun takdir yang bakal kita namai buruk itu, seringkali akan ada sebuah masa di mana kita nyesel. Ya Allah, kenapa pas ada takdir yang rasanya gak enak itu saya mencak-mencak. Padahal itu adalah cara engkau menyelamatkan saya ke sebuah situasi yang saya sekarang ada di sini. Seringkali Allah menyelamatkan hambanya dari takdir buruk yang lebih besar dengan takdir buruk yang kecil. Di Al-Kahfi, Bapak Ibu pasti membacanya. Apa challenge Nabi Khidir sama Nabi Isa ketika di Al-Kahfi? Ada 3 kisah. Nabi Khidir ketemu Nabi Isa, ketemu sama naik apa tuh? Naik kapal. Naik kapal, dan Nabi Khidir gak ada angin, gak ada badai, melubangi kapalnya. Nabi Musa nanya, Nabi Khidir, astagfirullah, saya ini datang buat berguru kepada Anda, kenapa Anda malah mengajari saya melubangi kapal? Apa kata Nabi Khidir? Di awal kita udah ada MOU ya, Musa. Sudah ada MOU. Kalau saya melakukan sesuatu, kamu jangan protes. Ternyata di akhir kisah, Nabi Khidir menyampaikan, kenapa saya melubangi kapal? Karena setelah kapal itu saya lubangi, ada raja yang membawa pasukan yang ingin membegal, merompak kapal-kapal yang bagus. Makanya saya dikasih ilmu sama Allah untuk melubangi kapal ini, agar kapal ini selamat dari perompakan raja zalim itu. Allah menyelamatkan kapal ini dari takdir buruk yang lebih besar dengan bolongan kecil agar sang raja tidak merompak. Tapi ini bukan tentang kapal. Ini sangat mungkin tentang hidup kita. Ini sangat mungkin tentang umat kita. Ini sangat mungkin tentang keadaan kaum muslimin. Allah menyelamatkan kita dari takdir buruk yang lebih besar dengan takdir yang kita kira itu takdir buruk, padahal dia adalah cara Allah menyelamatkan kita dari takdir yang lebih buruk. Itu pertama. Stay husnudon sama Allah. Asli Pak, kalau kita mengurangi screen time, mengurangi HP, banyak baca Quran atau banyak baca buku, itu akan sangat membuat hati kita cenderung stabil, tidak mudah terdistraksi, tidak mudah terlalu marah, tidak mudah terlalu senang, tidak mudah terlalu sedih. Setiap yang terlalu tidak bagus. Dan yang terlalu ini itu akibat kalau kita terlalu sering membuka media sosial. Saya kira ini relevan buat anak muda saja, tapi ternyata semua generasi sekarang banyak yang terlalu sering membuka HP. Jadi please, itu baik buat kita. Saya rindu sekali di sebuah zaman di mana saya mendengar radio dan yang saya dengar adalah syair-syair Bimbo, Ebit GAD, yang lebih normal syairnya dibanding lagu-lagu sekarang. Atau mungkin dunia dalam berita di TVRI. Kok ini tahu ya? Saya orangnya vintage, Pak. Saya orangnya lebih suka dengan yang masa lalu itu. Entah bagaimana, enak aja lah saya main bekel, main dakon, main petak umpet. Sekarang main bekel, main dakon, main petak umpetnya di HP semua masalahnya. Yang kedua adalah mubasyirat. Apa tuh mubasyirat? Dari kata basyara yubasyiru. Wa basyiril ladzina amanu, dan kabarilah kabar gembira. Mubasyirat artinya adalah mengilmui kabar-kabar gembira. Izin Bapak Ibu, kalau ada kajian tentang hari kiamat,
itu lebih banyak kabar yang bikin hati kita takut atau bikin hati kita gembira? Kebanyakan takut kan? Oh, Dajjal datang, matanya satu, dia akan membawa api yang artinya air, air adalah api, Ya'juj dan Ma'juj, akan banyak perzinahan. Betul, memang banyak takutnya, tapi kalau kita pahami dengan baik, ngebahas akhir zaman itu harus seimbang. Kenapa? Saya punya seorang guru di Madinah. Beliau membuat sebuah buku namanya Fiqhul Mustaqbal, fikih masa depan. Dalam sekali itu. Apa yang beliau ingin sampaikan? Kebanyakan umat Islam itu menganggap semakin ke depan hari berjalan, semakin membuat takut. Padahal Allah sayang sama hambanya. Padahal Rasulullah itu sayang pada umatnya. Maka bagaimana mungkin sebuah umat yang Allah sayang padanya dan Nabi Muhammad itu sayang pada umat ini dibiarkan pada sesuatu yang lebih banyak takutnya tanpa memberikan sebuah sinyal bahwa ada sebuah harapan. Sebab Bapak Ibu sekalian, kita hidup di zaman yang memang gak enak, tapi Rasul bersabda ini, dunia ini tamla'u dzulman wa jawra, akan ada masanya diisi dengan kezaliman dan kemaksiatan. Namun akan ada masa yang dunia ini kebalikan, wa tamla'u dunya adlan. Akan ada masanya dunia diisi lagi dengan keadilan. Makanya dalam perspektif orang-orang bahkan sejak zaman Soekarno, kita mengenal konsep Satrio Piningin. Satrio Piningin itu erat sekali kaitannya dengan eskatologi. Manapun orang Yahudi punya Mesias, orang Kristen juga, orang Islam punya Imam Mahdi. Tapi dalam agama Samawi, Yahudi, Nasrani, Islam, semuanya punya keyakinan bahwa masa depan itu akan ada masa baik di masa depan. Dan Rasulullah gak pernah bohong. Ulama-ulama yang saya dengarkan sehari-hari ini mengatakan kita ada di akhir zaman kezaliman. Dan kita insya Allah menuju gerbang sebuah zaman baru. Makanya tema kita adalah tadi yang saya bilang ke panitia, Ramadan, Baitul Maqdis, dan era baru kebangkitan umat. Karena ini kita menuju era baru. Kenapa? Tadi Amerika nggak kuat-kuat banget, Israel sudah hilang kehebatannya, tinggal namanya udah tercoreng. Negara Eropa udah nggak mau impor senjata lagi dari Israel. Umat Islam makin kaya. Inggris tadi saya bilang propertinya lebih banyak dimiliki oleh orang Islam dibanding orang Inggris sendiri. Pertumbuhan Islam itu paling tinggi di dunia. Di Eropa orang Islam itu bertambah 400%. Persentasenya Pak. Dunia berubah insya Allah ke arah yang lebih baik. Sebagaimana Rasul sabdakan, ada harapan. Keadaannya memang kacau sekarang, tapi ada harapan. Terakhir, ketiga, ada sebuah ilmu namanya sunnatullah. Sunnatullah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan kemenangan serta kekalahan itu kami pergilirkan di antara manusia. Sunnatullah. Yang sudah pernah di atas akan turun, yang sakit akan sembuh, yang sembuh akan ada masanya kembali sakit. Ya seperti itu terus. Yang di bawah akan naik, yang ada di sumur akan ke istana seperti Nabi Yusuf, yang mungkin di istana seperti Fir'aun, seperti yang sekarang memimpin Amerika, Israel akan turun. Sunnatullah. Allah berfirman, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin." Al-Qasas
dan kami hendak menganugerahkan sebuah kepemimpinan kepada orang-orang yang tadinya lemah, dan kami akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin, dan kami akan jadikan mereka para pewaris. Sunnatullah. Kelihatan banget di zaman Nabi Musa, kelihatan banget di zaman Nabi Yusuf, kelihatan banget di zaman Nabi Muhammad, kelihatan banget di semua kisah Nabi. Kenapa? Karena itu adalah sistemnya Allah. Sistem. Kita sekarang keadaannya memang lagi turun, tapi sudah nggak turun lagi. Saya yakin dulu pas kita nonton Dono Kasino Indro, gih Pak, Warkop, mohon izin, wonten nih, aku kayak di Jawa. Ada yang pakai jilbab nggak di Warkop DKI? Nggak ada. Nggak ada tuh, nggak ada pakai jilbab. Di semua drama-drama, bahkan di drama-drama Soneta, Roma Irama. Siapa itunya? Lawan itunya Roma? Ya? Oh, saya juga lupa. Yang kemudian jadi kekasihnya Roma Irama pakai jilbab nggak tuh? Mungkin cuma pakai itu doang ya, selendang doang gitu loh. Tapi hari ini artis pada hijrah, film-film mulai banyak yang pakai jilbab. Dulu ada film Ketika Cinta Bertasbih, Ayat-Ayat Cinta. Dulu mah artis gak ada yang pakai jilbab, sekarang mah pada umroh. Pak, ini sebuah kesyukuran gitu loh. Dulu pekat sekali ibu saya, berarti mungkin seusia sama beberapa ibu-ibu. Ada masanya ibu saya kalau keluar pakai jilbab itu pasti dibilang ninja. Pernah ada masanya ya? Iya. Eptanas. Ibu-ibu kita, mungkin para ibu dulu ketika Eptanas harus lepas jilbab. Sekarang sebagaimana kata MH Ainun Najib, Cak Non, lautan jilbab ada di mana-mana. Kalau kata Taufik Ismail tentang Bimbo Aisyah Adinda kita, lagu-lagu yang ngomongin tentang muslimah bermunculan dan sekarang jadi nyata. Selamat datang di sebuah era yang mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Saya tahu deep in our heart keadaan memang sedang tidak baik-baik saja, tapi ini penutup. Khalifah Ali mengatakan, ketika Anda melihat kezaliman semakin menuju puncak, dan ketika orang beriman semakin teguh dengan keimanannya, ketahuilah bahwa kemenangan akan segera datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dini wa dunya wa akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'daka a'da'ad-din. Allahumma salli ala Muhammad wa asyghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.